Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat, walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini adalah Pola Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Materi ini khusus kelas 7, Sejarah Kebudayaan Islam. Pengertian dakwah. Dakwah berarti menyeru atau mengajak orang untuk mengikuti ajaran Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berlangsung setelah hijrah dan bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam di tengah masyarakat Madinah. Dakwah dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, penuh kasih sayang, tanpa paksaan. Itulah saking indahnya Islam. Tidak ada paksaan. Latar belakang dakwah di Madinah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mendirikan negara Islam di Madinah. Madinah merupakan suatu tempat dengan masyarakat yang beragam, termasuk kaum Ansor, Aus, Khazraj, dan Yahudi. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyebarkan Islam dan menciptakan masyarakat yang rukun dan adil. Jadi, Nabi Muhammad SAW hijrah dan umat Islam mendirikan negara Islam di Madinah itu suatu hidayah yang luar biasa untuk umat Islam yang berada di Madinah. Sehingga Madinah merupakan tempat baru dengan masyarakat yang berbagai beragam kaum. Ansor, kaum Aus, kaum Khazraj, Yahudi. Di sini tugas Nabi Muhammad hanya menyebarkan Islam dan menciptakan masyarakat yang rukun dan adil. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dakwah dengan teladan, uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kehidupan yang baik, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang. Karena jujur di situ bisa jalannya menuju surga, dan sabar selalu bersama Allah. Nah, kasih sayang juga, barang siapa yang sayang kepada orang maka Allah akan sayang kepada kita. Ya. Dakwah dengan dialog dan diskusi. Nabi Muhammad SAW melakukan diskusi dengan kaum Ansor, Muhajirin, serta kelompok lainnya untuk menjelaskan ajaran Islam. Dakwah melalui perjanjian dan surat. Nabi Muhammad SAW mengirim surat-surat dakwah pada raja-raja dan pemimpin negara di luar Madinah. Dan dakwah melalui pendidikan. Nabi membentuk generasi yang paham ajaran Islam melalui pembelajaran di masjid, terutama dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Dakwah kepada kaum Ansor. Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dengan sangat baik. Dakwah Nabi Muhammad SAW berhasil sangat memuaskan sehingga menguatkan iman kaum Ansor dan menjadikan mereka mengikuti setia Islam. Kaum Ansor juga berperan besar dalam membantu dakwah dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Madinah dan sekitarnya. Dan banyak juga raja-raja yang masuk Islam pada zaman itu. Sehingga kaum-kaumnya raja, rakyat-rakyatnya juga masuk Islam. Dakwah kepada kaum Yahudi. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada kaum Yahudi yang ada di Madinah. Awalnya, banyak dari mereka yang menolak Islam. Namun, Nabi tetap mengajak mereka dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Beberapa di antaranya
Kemudian menerima ajaran Islam namun sebagian tetap kepada keyakinan mereka. Dakwah ini mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Saling kasih dan sayang kepada sesama manusia walaupun itu selain Islam juga. Dan pembentukan masyarakat Madinah yang rukun. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan antara umat Islam, kaum Yahudi, dan suku-suku lainnya. Piagam Madinah menjadi dasar pembentuknya masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, masyarakat yang saling menghormati hak satu sama lain. Dakwah Nabi tidak hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial. Kalau di Indonesia, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hasil dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hasilnya ini luar biasa, terbentuknya komunitas Muslim yang kuat dan solid di Madinah. Perkembangan pesat agama Islam, baik itu di Madinah maupun di luar Madinah. Kesuksesan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada berbagai suku dan bangsa. Berdirinya Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan dakwah dan Islam dan ibadah umat Islam. Apa sih hikmah dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nah, satu, mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah, mengajarkan bagaimana cara berdakwah dengan hikmah, dialog, dan tanpa paksaan. Nah, nomor tiga, menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama. Nomor empat, mengajarkan pentingnya pendidikan dalam dakwah dan membangun masyarakat yang adil. Baiklah, penutup. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah memberikan pelajaran penting tentang cara berdakwah yang baik dan bijaksana. Dengan metode yang penuh kasih sayang dan tanpa paksaan, Nabi berhasil membangun masyarakat Islam yang rukun dan kuat. Semoga kita dapat mengambil teladan dari cara dakwah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.